Ada jagoan kita nih Pak Yakobus Mayong Padang. Ini Marhainis zaman dulu nih. Waktu kita di Berangus dia tetap Marhain. Marhain! Apa Pak? Ya. Jadi saya pidato tanpa teks nih, cuma ingat-ingat aja. Nggak perlu berpanjang-panjang. Tapi pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur. Karena tanpa terasa sudah 78 tahun ada pemuda Marhainis ini. Tentunya waktu tahun 47 ini dibentuk, tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah untuk memperjuangkan menuju Indonesia menjadi suatu negara yang adil, makmur, gemahripah, loh jinawi, tata tentrem, kata raja. Karena seperti kata Bung Karno juga, kita berjuang dan merebut kemerdekaan itu untuk melewati suatu jembatan emas. Tapi perjuangan terberat itu ada di sebelah jembatan tadi. Karena ternyata, dan kita sebagai pelaku sejarah, setelah 75 berapa tahun kita merdeka, ada 80 tahun hampir kita merdeka. Lihat bahwa berjuang melawan penjajah, melawan asing itu jauh lebih mudah daripada berjuang di dalam bangsa sendiri untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Nah makanya dibentuklah Gerakan Pemuda Marhainis untuk bisa turut berpartisipasi dan berjuang mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur. Bung Karno selalu mengatakan untuk mencapai suatu cita-cita harus ada max forming dan max unwinding. Max forming itu adalah pembentukan suatu kekuatan. Kekuatan ini harus dibentuk ya antara lain ya dengan adanya. Waktu zaman penjajahan gampang, semua juga jadi Indonesia Raya yang menuju pada satu kemerdekaan. Kalau sekarang kan macam-macam. Dan baru maksa ini adalah untuk mencapai suatu kemenangan. Nah ini memang nggak mudah. Membentuk suatu kekuatan itu jauh lebih mudah daripada mencapai suatu kemenangan. Karena pada saat proses kemenangan nanti udah macam-macam dan itu nggak mudah. Ya kalau saya kilas balik lagi, kita 78 tahun Gerakan Pemuda Marhainis. Kita eksis hanya mungkin dari tahun 47 sampai dengan tahun 65. Berapa tahun? Hanya 18 tahun kan? Sudah itu 40 tahun kata Marhainisme itu seperti diharamkan oleh sistem yang ada saat itu, oleh kekuasaan yang ada saat itu. Kadang-kadang lucu ya, Marhainisme diharapkan, tapi Pancasila ini digembar-gemborkan. Ada P4, ada ini, ada itu. Saya sempat ikut, dipaksa mesti ikut P4, walaupun isinya dilucu. Ya. Dalam P4 dulu, begitu diagung-agungkannya Pancasila, tapi justru penggalinya Bung Karno itu diperhinakan, dinistakan. Jadi aneh kan sebetulnya. Jadi itu kualat sebetulnya sistem pada saat itu ya. Nah, tapi saya nggak mau bahas lagi soal kualat. Tapi yang penting ke depan kita berjuang. Nah 40 tahun hilang, kita baru muncul lagi tahun 2000-an setelah reformasi. Kelihatan banyak sekali atau orang yang sudah tidak tahu lagi apa itu Marhainisme. Generasi Z misalnya, Gen Z, baby boomers, ya paling-paling tinggal sebagian baby boomers yang lahir 40 tahun 49 ke atas itu beberapa gelintir masih ada. Salah satunya di sebelah kanan saya itu Pak Yakobus. Dia tahun 80-an dan teriak-teriak tentang Marhainisme, keluar masuk penjara, dipenjara oleh penguasa saat itu. Tapi kadang-kadang politik itu ironis. Kemudian di tahun 2000-an ketemu orang yang memenjarakan beliau malah terus jadi pemimpinnya PDI Perjuangan. Nah ini satu hal yang memang hal-hal ironis dalam politik itu biasa terjadi. Tapi jangan
sampai kita surut karena hal-hal tersebut. Nah, saya melihat bahwa untuk bisa bikin max warning, untuk bisa max unbending seperti kata Bung Karno, untuk bisa mencapai kemenangan, kita harus bersatu menyusun suatu kekuatan. Nah, saat ini kekuatan kita nih praktis kalau soal marxisme dan marxisme itu lemah sekali. Maka kita harus lagi memperkenalkan soal marxisme itu. Cuma saya juga sedikit kilas balik lagi. Tahun 2003 waktu saya bilang saya disuruh diperintahkan untuk jadi ketua umum. Saya katakan oke, sebentar aja ya, sampai kongres 6 bulan. Ya waktu itu yang ikut ya, nggak ada lagi sekarang. Semua ada di Semarang. 6 bulan, masuk 6 bulan mau siap-siap kongres. Ternyata organisasi kita tuh belum tersusun. Ada memang waktu itu kita sempat bikin anak kernas, beberapa DPD hadir, tapi ternyata dicari lagi DPD itu cair, mungkin tinggal sisa 4 atau 5 DPD. Jadi kita susun lagi semua dari awal. Hari ini udah berapa Pak Iwas DPD? Pak Bu Iman sama Pak Iwas deh. Udah ada 19 ya? Berapa? 19. Udah ada 19 DPD. Udah lebih dari separuh tuh. Saya inginnya kalau bisa 34. Tapi mungkin kalau mesti ke Papua kemana-mana juga setengah mati. Dan sulitnya kita nih organisasi massa yang nggak punya sumber yang banyak ya, karena kita nggak bisa minta kemana-mana. Jadi saya lihat misalnya bidang organisasi itu membentuk DPD di Kalimantan. Dari Jakarta sama-sama saya bisa terbang sampai ke Samarinda. Selanjutnya dari Samarinda ya dia naik perahu, dia naik bis ke Kalimantan Utara, ke Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Nggak ada yang naik pesawat, semua irit. Nggak banyak yang masih kuat itu. Saya ucapkan terima kasih kepada organisasi bisa membentuk ini. Dan saya berharap masih terus bisa dilanjutkan sampai lebih banyak lagi. Nah, cuma di tengah jalan makin saya lihat lagi pengertian tentang marxisme itu sangat dangkal. Bahkan tahun lalu waktu kita bikin acara di sini, siapa itu yang bikin kuis juga begitu. Tanya apa itu beda marxis sama marxisme, nggak ada yang bisa jawab. Yang bisa jawab yang udah tua, yang udah karatan, yang udah fosil istilahnya. Kenapa? Bukan karena mereka nggak mau tahu, tidak pernah ada referensi untuk itu. Karena dulu kalau ada kata marxis atau marxisme itu udah dikaitkan dengan marxisme, terus kita dibilang PKI lagi. Padahal kita nggak ada hubungan dengan PKI, dengan marxisme ya iya. Cuma sebagai dasar pemikiran, pisau analisanya Bung Karno itu ya memang marxisme, dialektikanya, sampai Bung Karno bisa tahu bahwa akan ada perang dunia kedua, kita akan merdeka tahun 45. Itu bagian dari teori dialektika. Nah, tapi nanti akan ada penjelasan lebih jauh, saya nggak akan cerita di sini loh. Ya. Dan yang namanya komunisme itu di dunia nggak pernah ada. Itu adalah satu mimpi, satu utopi. Sosialis berusaha dibentuk di Cina, di Rusia, akhirnya juga tinggal. Dan sekarang mereka jauh lebih maju dengan mengkombinasikan sistem-sistem yang ada di dunia tadi. Dan memang untuk adik-adik ke depannya lebih sulit ya. Waktu prinsip utama kita marxisme adalah anti kemiskinan dan melawan penghisapan atau kapitalisme. Tapi sesuai dengan dialektikanya, si kapitalis juga berusaha berubah. Kalau kita lihat kapitalis yang ada di Eropa Utara, di Skandinavia, di mana-mana, itu juga udah cenderung menjadi sosialis. Nah, di sini kita perlu pemikiran-pemikiran baru. Ya, dasarnya adalah pemikiran Soekarno, tapi modifikasi tetap harus ada. Cuma itu terlalu jauh, nanti kita bicarakan pada sistem pendidikan. Jadi program saya sekarang adalah selain membereskan organisasi supaya DPD bisa terbentuk, sampai 25 aja saya udah senang lah. Kita langsung kongres. Nah, sementara itu kita isi dengan pendidikan.
bukunya sudah ada, sudah saya bikin, tinggal naik cetak. Sayang turun cetaknya terlambat, tapi dalam waktu dekat kami akan bagikan semua ke semua DPD, ke semua DPC untuk bisa mulai dengan itu. Dalam waktu dekat mungkin saya libur, betul yang lain pada lari, aku sih. Tinggal kita berdua, akhirnya tinggal cengil aja berdua. Ya itulah politik ya. Nah jadi sekali lagi pendidikan ini sangat penting. Nanti kalau saya juga sudah lepaskan ketua umum di sini, yang tetap akan saya jaga itu adalah pendidikannya mesti jalan terus. Syukur-syukur organisasinya juga bisa terus ada. Ya. Jadi ya singkat aja, nanti yang lebih panjang ceritanya pada saat kita buka kelas soal manajemen. Siapapun yang bukan anggota juga kalau berminat ikut, Pak Ahmad Jafuri misalnya, silakan Pak, mau ikut, saya undang. Ada siapa lagi? Mas ini kan udah mengusir GPM nih, Mas Joko. Ternyata ini leluhurnya ya sama-sama. Ini leluhurnya Pak Sudiro dulu Sekjen PNI dan Wali Kota Jakarta. Ayah saya itu anggota fraksi PNI juga, dan sama-sama juga waktu itu kepala daerah di Kalimantan Timur. Ayah leluhurnya Pak Joko tuh di Jakarta. Putranya adalah Pak Karto Sudiro, sama-sama saya di fraksi. Temannya Pak Kobu, kita termasuk yang garis keras. Ya, yang bukan yang garis kapitalis ya. Jadi kadang-kadang suka dibilang, pernah ada komentar di satu rapat DPP pemuda Manais, mereka bilang, aduh pembina ini udah pada fosil katanya. Sialan juga, gue juga fosil, saya bilang umur saya udah 70 lebih. Tapi saya bilang justru fosil ini yang bikin dunia hancur. Yang jadi rebutan, jadi keramaian, jadi keributan, jadi perang apa? Karena fosil ini apa? Bahan bakar fosil, karena minyak, ya, batu bara, berlian, bukan semua fosil. Jadi fosil ini istimewa sebetulnya. Baiklah, agak lebih panjang lagi. Saya kira ini ada sambutannya. Jadi ingat ya, pembentukan organisasi hingga ke seluruh Indonesia sebisanya sampai ke PAC, dan jangan mesti orang partai, orang luar partai juga silakan, lintas agama juga silakan. Kita kan Pancasila nggak melihat, nggak tadi kata Ustaz, Tuhannya sama satu, bis yang lain-lain. Jadi ya nggak usah dipikirin soal bis yang lain-lain kan. Jadi lintas keagamaan apa bentuk di dalam GPR untuk memperkuat, untuk transforming dulu. Cukup sekian dulu ya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih pada undangan yang sudah hadir. Tadi ada Mbak Cica juga dari DPRD tempat hadir ya. Dan saya salut lah, kali ini DPD DKI yang membuat acara. Ya. Coba lain kali bikin mana? Ada ketua DPD Jawa Barat, Pak Ila. DPD mana? Apa Bu Popong? Iya. Lain kali bikin di Bandung atau di mana Bu ya? Bandung nanti. Kalau nggak di Bandung ya dekat-dekat aja di Sentul aja deh. Kan Jawa Barat juga. Di Bandung enak Bu. Baiklah, saya kira cukup sekian dulu. Kita tutup dengan salam perjuangan kita.